akan menyampaikan arahan dari Bu Susi, sebuah tema tentang sukses dalam bisnis dan kehidupan. Nilai-nilai Riwe ini harus selalu menjadi payung kita, harus menjadi acuan kita dalam melakukan bisnis di Riwe. Kalau kita lihat skema yang kami tampilkan di sini, nilai-nilai Riwe ini merupakan norma-norma yang harus kita pahami dan kita lewati. Karena apa? Karena nilai-nilai Riwe sebetulnya adalah merupakan panduan inspirasi kita dan sekaligus merupakan budaya kerja kita, corporate culture kita. Dari nilai-nilai Riwe inilah yang kemudian kalau kita memahami visi dan misi Riwe, visinya diantara ingin menjadi 10 terbesar produk yang berkaitan dengan direct selling di dunia, kemudian juga ingin mengembangkan pasar Riwe di seluruh dunia. Ini adalah visi Riwe. Nah tentunya visi Riwe ini sekali lagi harus kita landasi dengan nilai-nilai Riwe yang ada. Yang endingnya nanti bisnis Riwe akan menjadi besar dan abadi. Jadi Ibu Bapak sekalian bahwa nilai-nilai Riwe di sini sekali lagi adalah budaya kerja kita, sehingga apapun yang kita lakukan harus tetap tertanam 6 nilai-nilai Riwe ini untuk kita bersama-sama melakukan bisnis di sini. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara sukses, teori menggapai sukses di sini dikatakan bahwa sukses dalam bisnis dan kehidupan bukan hanya masalah keberuntungan. Tentunya perlu kita mengatur strategi atau perencanaan yang dapat kita lakukan bersama. Strategi tersebut nantinya bisa meningkatkan peluang untuk sukses dalam hidup maupun karir. Namun secara normatif, teori menggapai sukses seperti yang tampak di layar, yang pertama adalah tujuan, perencanaan, ketekunan, optimisme, mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri. Ini adalah teori menggapai sukses yang sangat normatif. Kemudian merencanakan langkah-langkah spesifik yang dapat diambil untuk dapat mencapai tujuan. Kemudian masalah sumber dana dan semua keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu memang perlu kita siapkan. Jujur tentunya harus kita katakan, kita memerlukan sumber dana dan sumber daya sekaligus untuk mencapai kesuksesan. Tentunya kita mendapat omong kosong kalau kita dalam bisnis ini tidak membutuhkan sumber dana maupun sumber daya. Tapi memang itu bukan semuanya. Tapi kita berangkat dalam bisnis, sekali lagi kita memerlukan sumber daya maupun sumber dana. Kemudian masalah ketekunan, kita perlu kerja keras, kerja cerdas. Kemudian masalah optimisme ini jelas. Dalam setiap kegiatan apapun, optimisme mutlak harus kita punyai dan kita pahami. Kemudian yang berikutnya, mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri. Kita kenal istilah SWOT analysis. Ada strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Kita harus memahami kekuatan sendiri, kelemahan sendiri, kemudian kesempatan dan peluang yang ada itu harus betul-betul kita pahami di sini. Kalau kita melihat bisnis Riwe, peluangnya cukup besar untuk kita. Dan beberapa kali pertemuan dan kita melihat senior-senior di tim Riwe ini, kita melihat mereka berhasil. Berhasil karena peluangnya itu ada. Gitu. Peluangnya ada. Tinggal bagaimana kita mengemas peluang ini sehingga menjadi kesempatan bagi kita untuk maju. Dalam hubungan dengan kunci sukses ini, saya ingin menyampaikan pendapat dari Presiden ketiga di Republik ini,
presiden ketiga, dan pernah menjadi wakil presiden ke-7, yaitu B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Beliau mengatakan bahwa untuk berhasil di dalam bisnis maupun kehidupan, tentang formula filosofi sukses itu kita tidak harus mempunyai IPK yang tinggi, beliau mengatakan demikian. Kita tidak perlu mempunyai indeks prestasi kumulatif yang tinggi. Menurut beliau, sukses tidak harus dengan jalan meraih IPK yang tinggi, tapi dengan formula dan filosofi yang bisa kita lihat di slide itu. Yang pertama adalah keberhasilan adalah milik mereka yang berusaha. Ini bukan saya, Ibu Bapak sekalian, tapi Bapak B.J. Habibie. Bahwa keberhasilan adalah milik mereka yang berusaha. Nasihat pertama ini oleh Bapak B.J. Habibie dikatakan bahwa hidup sukses adalah dengan selalu berusaha sesulit apapun keadaanmu, menurut beliau demikian. Siapapun yang mau belajar dan terus berusaha akan bisa mencapai kesuksesan meski tanpa IPK yang tinggi. Lagi-lagi IPK di situ. Percuma punya IPK tapi kita malas. IPK yang tinggi tapi malas. Dengerin Mbak Sri ya. Mbak Sri kan dulu paling hobi ngejar IPK. Jadi kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya faktor penentu kesuksesan seseorang. Ada hal yang penting yang berperan menentukan kesuksesan, yaitu kerja keras. Dr. Rudi kalau dengar kerja keras itu memang agak senyum-senyum sedikit. Yang terkadang kita nggak bisa kerja kalau nggak keras ya Pak Rudi. Semangat kita harus keras. Gitu. Bukan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, tak pernah menyerah mengejar impian. Ini masih arahan dari Bapak B.J. Habibie ya. Kalau kita ingin sukses, kita harus memiliki sikap pantang menyerah, kata beliau. Kesungguhan seseorang di suatu waktu memang bisa saja ups and down, naik turun, karena adanya beberapa faktor. Itu bisa karena dinamika kehidupan dan itu adalah hal yang wajar. Namun jika seseorang sampai berhenti dan menyerah, maka hal inilah yang akan jadi masalah. Mungkin Ibu Bapak sekalian masih ingat beberapa saat yang lalu saya menyampaikan sesuatu tentang The Climbers. Tentang pendaki yang tidak pernah menyerah. Di situ ada 3 kriteria pendaki. Pendaki yang hebat, dia mendaki gunung itu tanpa kenal menyerah. Kemudian ada tipe kedua, campers. Begitu mendaki tapi kemudian lihat ada lapangan yang datar, dia langsung buka tenda untuk istirahat. Nah yang ketiga adalah quitters. Mereka yang belum apa-apa udah menyerah, gitu ya. Belum apa-apa udah menyerah. Nah tentunya harapan Pak B.J. Habibie di situ adalah menjadi climbers, jadi menjadi pendaki yang betul-betul mempunyai kemampuan tahan banting, jiwa patriotisme. Itu adalah kehendak Pak B.J. Habibie. Kita jangan mudah menyerah, ya. Kita jangan mudah menyerah. Kemudian yang ketiga, beliau juga menyampaikan dalam perjuangan mencapai atau mewujudkan cita-cita, kita pasti akan bertemu dengan tantangan dan rintangan. Oleh karenanya kita harus selalu siap menjalani setiap tantangan dan mau berkorban. Kita harus menghadapi tantangan dan tidak cengeng dengan berbagai kendala yang menghadapi. Selain harus siap menghadapi tantangan, menurut B.J. Habibie, kita harus siap berkorban tenaga, berkorban waktu, dan juga harta.
Sebuah impian dan cita-cita yang besar memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Jadi masalah pengorbanan, mengejar, itu memang terkadang ada rasa capek. Saya mengikuti Bu Susi dalam Business Review ini kadang-kadang capek, sebel gitu, nggak ada hasilnya gitu ya. Tapi ketika kita mau involve dan kemudian kita menyadari bahwa setiap langkah yang kita lakukan tentu akan menghasilkan sesuatu, ya akhirnya kita anggap itu adalah tantangan dan kita harus mampu berkorban. Kemudian yang keempat, jadilah orang yang konsisten untuk mengerjakan satu bidang. Ini juga pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu tentang fokus. Kita harus fokus. Kalau kita sudah bertekad untuk menekuni bisnis review ini, ya tentunya kita harus fokus di bidang ini. Karena kalau kita kemudian memecah itu lagi dengan bidang kegiatan yang lain, fokus kita hilang. Jadi kita harus konsisten mengerjakan satu bidang, yaitu review. Fokus ini penting karena fokus menurut senior kita, kalau nggak salah Pak Hasim pernah bicara di satu forum, dia mengatakan kita bekerja harus fokus dan bekerja dengan hati nurani, katanya. Dan menurut saya itu benar bahwa di dalam bisnis review ini, kita dalam bisnis kebersamaan, sinergitas ini memang harus kita lakukan secara terus-menerus. Sinergitas di antara kita merupakan satu hal yang mutlak. Karena kunci sukses lainnya adalah sinergitas. Gitu ya. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kita harus selalu konsisten terhadap apa yang kita ingin tambahkan. Kemudian yang kelima, bertekad menjadi pribadi yang bermanfaat. Kita yang ingin sukses, tentunya kita juga berharap menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, ya, bermanfaat bagi semuanya. Karena kita lihat Ibu Bapak sekalian, dalam bisnis review ini ketika di musim dulu sebelum pandemi, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Kita kunjungi rumah singgah, kita berbagi di sana, kita memberikan sesuatu memang tidak besar, tapi manfaat bagi si penerima itu sungguh merupakan satu hal yang besar. Nah ini mudah-mudahan nanti ketika pandemi ini sudah lewat, hal-hal seperti itu mungkin bisa kita lakukan lagi, bahwa kita ingin bertekad menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi semuanya. Ya tentunya kita diberikan kemudahan, apalagi yang sudah sukses, ya, Mbak. Karena di grup kita ini yang sukses sudah banyak sekali nih. Nah inilah yang sebetulnya manfaat terakhir kita tentunya di samping untuk kita selaku pribadi dan keluarga, diharapkan masyarakat juga ikut menikmati keberhasilan kita. Ibu Bapak sekalian, itu adalah 5 formula dan filosofi sukses yang disampaikan oleh Bapak Bakharudin Yusuf Habibie. Ya. Kemudian sejalan dengan pemikiran Bapak B.J. Habibie, ada satu lembaga yang mengadakan survei kepada orang yang terkaya di dunia, utamanya di Amerika. Dia adalah Thomas J. Stanley, PhD. Beliau menulis dalam bukunya The Millionaire Next Door dan The Millionaire Mind. Beliau mengatakan di sini bahwa IQ ini sejalan dengan pemikiran Pak B.J. Habibie. IQ itu di dalam formulasi Thomas J. Stanley tentang 30 kiat keberhasilan itu hanya menempati urutan 21. Jadi ya kalau Pak B.J. Habibie mengatakan IPK yang tinggi itu tidak perlu di dalam kesuksesan bisnis dalam kehidupan, ini ternyata seorang profesor dari Amerika yang mengadakan survei tentang keberhasilan orang-orang kaya di dunia
yang hasil kekayaannya itu dari nol, itu juga mengatakan demikian, bahwa IQ hanya pada urutan 21. Kemudian sekolah unggulan itu hanya pada urutan 23. Ya, sekolah unggulan 23. Dan ranking, Bu, Ibu Bapak sekalian, ranking itu hanya pada urutan terakhir, 30, dari formulasi Thomas C. Stanley. Nah, pertanyaannya, yang nomor 1 sampai 10 itu apa, gitu. Ya, beliau mengadakan riset, sekali lagi, ribuan yang diriset, akhirnya mengerucut sampai dengan 100 orang yang kaya. 100 orang yang kaya, melalui diskusi panjang, akhirnya diformulasikanlah 30 kiat keberhasilan orang sukses. Gitu. Dan ternyata Ibu Bapak sekalian, yang nomor 1 ini bukan main, dan saya juga agak kagum, ternyata yang nomor 1 itu, kunci sukses Thomas C. Stanley, PhD itu, bersikap jujur kepada semua orang. Ya. Bersikap jujur kepada semua orang. Bahasa Inggrisnya sih sedikit honesty gitu ya. Jujur kepada semua orang. Dan melihat ini, saya juga sepakat ya, bahwa kalau kita bicara, kita balik ke belakang, saya pernah cerita tentang karakter. Ternyata jujur ini memang sesuatu hal yang mutlak harus kita lakoni sebagai manusia. Apalagi dalam konteks hubungan sosial. Kejujuran ini menjadi satu hal yang mutlak. Kalau Bapak Hamengkubuwono ke-9 pernah mengatakan dalam bukunya Tahta Untuk Rakyat, bahwa satu hal dalam kepemimpinan yang dahsyat, ada satu, adalah kejujuran. Dalam Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan tentunya kita nasional ini, orang Amerika, Thomas C. Stanley ini, kasih tahun 2015 meninggal berapa, sopirnya mabuk ya, ini Thomas C. Stanley. Tapi karya-karya dan ini saya kira bisa dicari di Gramedia juga ada masalah. Kemudian yang kedua, ini juga di luar dugaan saya ya, disiplin yang baik. Jadi kalau mempunyai, rasanya kita juga setuju. Ada sebuah buku yang mengatakan bahwa disiplin adalah jantung organisasi. Tentunya kita sepakat ya. Kalau dalam satu organisasi, disiplin sebagai jantung organisasi itu tidak dilakukan, artinya bahwa jantungnya tidak berdetak. Jantungnya mati, berarti ya jantungnya nggak hidup, ya semuanya mati. Gitu. Yang ketiga, pintar bergaul. Ini saya kira juga sama yang menjadi salah satu nilai mengenai social skill ini juga diantaranya pintar bergaul. Kemudian yang keempat, mempunyai pasangan hidup yang mendukung. Cukup Pak, kita mempunyai pasangan hidup yang mendukung, cukup satu saja. Gitu. Kemudian yang kelima, bekerja lebih keras daripada orang yang lain. Kemudian menyertai karier. Jadi yang sampai angka 10 itu kelihatannya normatif, tapi memang menjadi poin tersendiri bagi Thomas C. Stanley untuk memberikan tahapan-tahapan kesuksesan. Jadi nomor 1 dan berikutnya itu bukan hanya sekitar angka, tapi beliau mengatakan bahwa jujur ini menjadi poin pertama, mempunyai disiplin menjadi kedua. Jadi ini merupakan urutan-urutan yang bermakna, bukan sekedar urutan. Lanjutin, Mas. Nomor 7, kemudian yang nomor 8, memiliki semangat kepribadian yang kompetitif. Jadi 30 kiat ini memang perlu saya sampaikan hanya sampai 10 saja. Cuman kemudian nomor 21 seperti yang saya sampaikan tadi. Ternyata memiliki IQ yang tinggi, mungkin IPK yang tinggi, itu hanya menempati
urutan ke-21. Saya jadi ingat sama apa yang pernah dikatakan Jack Ma. Walaupun Jack Ma sekarang lagi sulit ya. Lagi diselidiki oleh pemerintah di Beijing sana. Jack Ma itu pernah mengatakan, saya tidak menuntut anak saya menjadi ranking paling tinggi atau 10 besar. Saya tidak ingin itu. Saya ingin dia itu ada di tengah-tengah saja. Karena kalau dia ada di tengah-tengah, dia masih bisa baca buku yang lain katanya. Itu pemikiran Jack Ma. Kalau anak saya tidak terlalu ngejar ranking, dia masih bisa membaca buku yang lain. Ini bukan main Jack Ma itu. Kasihan Ibu, kekayaannya cuma 58,8 miliar. Kasihan tuh, miliar dolar itu. Kasihan Ibu ya. Kemudian nomor 23 juga begitu. Jadi sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah andalan gitu ya. Itu juga hanya nomor urut 23. Lulus terbaik hanya nomor 30. Ini saya sampaikan Bapak sekalian, bukan apa-apa. Jadi kita ini yang sudah punya cucu, terkadang kan kita pingin, wah anak saya, cucu saya harus sekolah yang the best, sekolah terbaik. Ya, sekolah yang terbaik. Tapi ternyata Ibu Bapak sekalian, semuanya tergantung kita. Semua tergantung kita mendidik dia bagaimana. Kita ngajarin mereka berkarakter yang baik, berjujur, itu lebih mujarab ketimbang kita ngajari sekolah yang terbaik, tapi ternyata di sana juga tidak berkarya apa-apa. Jadi masalah IQ, sekolah yang top, lulus dengan nilai terbaik ini kita sampaikan untuk menggugah kita semua bahwa kita tidak perlu istilahnya terlalu bersusah payah untuk nyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang bermutu, dan kalau bermutu itu biasanya harganya mahal sekolahnya itu. Bukan bermutu bermuka tua kayak saya, maksudnya ya bermutu betul, berkualitas gitu. Ini adalah satu hal yang memang sengaja kami sampaikan dalam forum yang berbahagia ini, supaya kita juga memahami bahwa ada satu pemikiran yang lain tentang masalah IQ, tentang masalah kejujuran, tentang sekolah yang top maupun lulus dengan. Di dalam presentasi saya yang terakhir, saya ingin mengquote tulisan Anna Miselotti di sini, bahwa success isn't just making money. Jadi sukses itu bukan hanya karena mendapatkan duit, tapi sukses is doing something positive for others. Sukses ini kita harus melakukan sesuatu yang positif bagi orang lain.